Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmah yang telah Allah tabaraka wa ta'ala limpahkan untuk kita semua. Hendaknya kita senantiasa mensyukurinya agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan atas nikmat itu dan menjauhkan kita dari kufur nikmah. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita kepribadian Islami, bagaimana seorang muslim dan muslimah berusaha untuk membentuk kepribadian Islami dari sebuah kutayyib yang berjudul At-Tarbiyatuz Zatiyah. Dan pembahasan kita sudah sampai di sebab-sebab ketidakpedulian terhadap tarbiyah zatiyah. Langsung saja kita lanjutkan kembali pada buku panduan kita, di mana di antara sebab-sebab yang disampaikan pada buku ini yang menghalangi seorang muslim ataupun muslimah untuk mendidik dirinya memiliki kepribadian Islami. Yang pertama, kata penulis, dikarenakan minimnya ilmu seseorang, qillatul ilm, sehingga mengakibatkan dirinya tidak peduli untuk mendidik dirinya sendiri agar memiliki kepribadian Islami, karena dangkalnya ilmunya dari ilmu syar'i. Sebab yang lainnya, kata beliau, karena ketidakjelasan sasaran dan tujuan. Ini juga sudah kita jelaskan bagaimana ketika manusia tidak mengetahui apa tujuan dirinya dicipta di muka bumi ini, sehingga dia tidak peduli terhadap tarbiyah zatiyah, mendidik dirinya memiliki kepribadian Islami, dikarenakan dirinya tidak tahu ataupun tersamarkan olehnya, ataupun tidak peduli terhadap sasaran ataupun tujuan dia dicipta di muka bumi ini, yaitu untuk ibadah. Apabila seorang faham dan mengetahui bahwa dirinya dicipta oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk ibadah kepada Allah, pastinya dia akan berusaha untuk mendidik dirinya dengan pendidikan Islami sehingga dia memiliki kepribadian Islami. Kemudian yang ketiga, kata beliau, yang ketiga adalah ketergantungan terhadap dunia. Ketergantungan terhadap dunia atau terlalu terfitnah dengan fitnah dunia. Fitnah dunia diingatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, diingatkan kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihat-nasihat beliau tentang fitnah dunia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, dalam surat Taghabun. Sesungguhnya harta dan anak itu fitnah yang bisa menjadikan seseorang itu terlalaikan dari syariat Allah,
terlalaikan dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala sehingga menghalangi dia untuk bertakwa, menghalangi dia untuk memiliki kepribadian Islami, menghalangi dia untuk mendidik dirinya sendiri, dikarenakan energi yang ada pada dirinya sudah dia habiskan untuk memikirkan dunia, hatinya bergantung dengan dunia, ambisinya dunia, dan fisiknya, anggota tubuhnya, perbuatannya lebih banyak dihabiskan hanya untuk dunia. Itulah salah satu yang menghalangi seseorang untuk melakukan tarbiyah dzatiyah, menghambat seseorang untuk memiliki kepribadian Islami. Seperti yang pernah kita sampaikan, pada diri kita itu tidak lepas dari 3 materi pokok pada diri kita yang berkaitan dengan hati atau perasaan, akal, pikiran, dan berkaitan dengan perbuatan anggota tubuh, jawari. Atau dalam bahasa psikolog itu pernah kita sampaikan 3P, jangan dibalik P3 kan? Ya, perasaan, pikiran, dan perbuatan atau perilaku. Nah, itu energi, itu punya energi, itu dia habiskan. Karena manusia dikasih waktu, diberi waktu oleh Allah tabaraka wa taala. Waktu yang Allah taala berikan itu dia habiskan, dia pikirkan hanya itu saja dalam sehari 24 jam. Maka dia habiskan pikirannya untuk memikirkan dunia, dia habiskan hatinya untuk tertambat dengan dunia. Begitu juga anggota tubuhnya, sehingga lupa dia untuk memperbaiki dirinya sendiri agar memiliki kepribadian Islami. Nah, ini diingatkan oleh beliau, ketergantungan terhadap dunia. Barangkali, kata beliau, sebagian di antara kita sudah tahu keutamaan dan pahala amal-amal soleh. Bahkan mungkin secara umum umat Islam faham tentang amal soleh dan pahala, serta tahu tujuan sebenarnya dari kehidupan ini. Tujuannya adalah untuk memperoleh, mencapai kebahagiaan akhirat. Namun dia gagal melakukan tarbiyah terhadap dirinya sendiri. Kenapa demikian, kata beliau? Karena ketergantungan akal, hati, dan fisik badannya kepada dunia. Nah, ini beliau menyampaikan 3 tadi itu. Memang para ulama sudah menyimpulkan dari informasi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi pada kita yang harus kita perhatikan 3 tadi itu. Yang paling utama adalah al-qalb, perasaan kita. Apa yang ada dalam batin, disitulah letaknya keimanan atau amalan-amalan yang rahasia. Kita harus berusaha memanajemen qalb, idaratun qalbiyah, idariyah qalbiyah, memanajemen hati. Ya, idariyatu al-aql, berusaha memanajemen akal. Begitu juga kita harus mengatur, memanajemen anggota tubuh kita ini, fisik kita, jawarih kita. Bukankah Nabi SAW mengingatkan tentang 2 nikmat yang banyak dilalaikan? Salah satunya apa? As-sihah fil badan. Nikmatani makhbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat. Banyak manusia itu tertipu ketika diberikan 2 nikmat tadi, as-sihhatu wal faraghu. Ketika Allah limpahkan pada dia, karuniakan kepada dia fisik yang sehat, dia pakai untuk apa? Dia habiskan untuk dunianya, bukan untuk memperbaiki diri. Memang terlihat para jemaah, untuk masalah ketakwaan berkaitan dengan agama, ilmu, ya, terlihat dalam pandangan manusia seperti tidak menghasilkan. Anda bayangkan baca Quran kita 1 jam, 2 jam. Anda bayangkan bagaimana para ulama di maktabah, di perpustakaan hanya membolak-balik lembar kitab. Kadang mereka menghabiskan separuh harinya
Bahkan para ulama mengatakan tidak dikatakan seorang penuntut ilmu apabila dalam seharinya dia menghabiskan waktu kurang dari sepertiga, itu bukan dikatakan thalibul ilm. Itu tidak dikatakan penuntut ilmu syar'i, itu masih dikatakan pemalas dalam pandangan ulama, malas belajar agama. Dikatakan kita thalibul ilm, masih thalibnya, bukan alimnya. Kalau alimnya lihat saja para ulama-ulama itu dalam sehari tidurnya saja itu hanya 4 jam untuk memberikan hak badan. Lihat bagaimana sirah para ulama. Sampai dalam masalah makan tiap hari, mereka akan pilih makanan yang tidak terlalu lama dimakan, dikonsumsi. Kalau bisa dicelup langsung telan. Apa tujuannya? Supaya sisa waktunya untuk apa? Ilmu. Ya, untuk mendidik diri dan umat. Nah, itulah mereka. Kita dalam sehari 24 jam, sepertiga 8 jam kali 3 24. Kemana sepertiganya? Kerja Ustadz, alhamdulillah. Sepertiganya lagi tidur, 8 jam kan tidurnya. Sepertiganya lagi main bola, main game, ngopi, ya, dan yang lain-lain. Lu terus kapan memperbaiki dirinya? Ibadahnya, ya, ilmunya. Kapan bersama kalamullah? Kapan dia peluk firman Allah, kalamullah, mushaf itu? Nah, itu dia. Jadi ini kata beliau, hampir rata-rata umat Islam fahamlah tentang amal soleh dan pahala, tapi dia gagal mentarbiah dirinya sendiri. Kenapa? Ketergantungan akal, hati, dan fisik kepada dunia yang membuatnya mencurahkan segenap tenaganya, energinya, waktu, pikiran untuk dunia. Terfitnah itu namanya para jemaah. Itu namanya terfitnah dengan dunia. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi, yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Wallahi, kata Nabi, mal faqr akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, lakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya, tapi yang aku takutkan menimpa kalian, kata Nabi, dunia ini diluaskan untuk kalian. Akhirnya kalian sibuk menghabiskan pikiran dan tenaga, energi, waktu hanya untuk mengumpulkan dunia, berlomba-lomba dengan dunia. Lalu kapan memperbaiki dirinya? Kapan bertambah baiknya, bertakwanya kepada Allah? Sementara hari demi hari kita mendekat dengan ajal. Bukan tambah jauh, semakin hari tambah dekat pada jemaah. Ada satu kisah yang membuat Rasulullah SAW cukup marah terhadap sahabat mulia Umar ibn Khattab. Ketika Umar ibn Khattab bertamu ataupun mendatangi rumah Nabi, diperkirakan dia mendatangi rumah anaknya Hafsah, dan Nabi SAW pada waktu itu sedang berada di rumah Hafsah, di rumah istrinya Hafsah. Dia masuk, dia dapati Nabi SAW tidur di atas tikar yang kasar, sehingga sebagian tubuhnya berbekas dengan tikar tadi. Dia menoleh ke sudut ruangan, ada lemari, tapi isinya hanya 1 sok gandum dan beberapa lembar daun kurma, pelepah kurma atau daun kurma yang kering. Lalu dia melihat ada kulit hewan yang sudah disamak. Itu saja barangnya Nabi, perabotan Nabi. Nangis Umar, seorang laki-laki yang kekar, yang kata Nabi kalau dia berpapasan dengan syaitan di satu jalan, syaitan lari. Ya, nangis Umar. Terbangun Nabi, mayubkik, apa yang buat kau nangis Umar? Kenapa nangis? Ya, dia nangis lihat Nabi. Ya Rasulullah,
Bukankah engkau Nabi Allah? Anta Nabiullah wa safiyatuhu anta Rasulullah. Bukankah engkau Rasulullah? Bukankah engkau kesayangan Nabi, kesayangan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah falyuwassi' ala ummatik fa inna faris war rum wussi'a alaihim wa u'tud dunya wa hum la ya'budun Allah. Kata Umar, ya Rasulullah, berdoalah sama Allah agar Allah meluaskan dunia untuk umatmu, memperkaya umatmu. Persia, Kisra, ya, Rom, Romawi, kaisornya, diberikan dunia untuk mereka. Kata Umar, ceramahin Nabi. Ya, untuk dunia, di dunia untuk mereka, padahal mereka enggak beribadah kepada Allah. Itu kan alasan kita juga. Bahkan sebagian kecil dari umat Islam yang hampir-hampir keluar dari Islam hanya gara-gara masalah dunia. Itu sudah ku minta-minta sama Allah kok enggak dikasih. Itu orang enggak beribadah sama Allah, dunianya luas. Sama Umar juga begitu. Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Marah Nabi, bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afi syakkin anta ya ibn Khattab, kata Nabi. Kau masih ragu wahai anaknya Khattab. Ragu, masih ragu. Amma tarda an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya. Tidakkah kau ridha wahai Ibnu Khattab, bagi kita akhirat saja, biarkan dunia untuk mereka? Qultu bala, kata Umar. Ya Rasulullah, saya ridha akhirat bagi kita dan dunia biarkan untuk mereka. Fa innahu kadzalik, seharusnya begitu wahai Umar. Haula'i qaumun ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Mereka itu orang-orang yang kebahagiaannya Allah segerakan di dunia saja wahai Umar. Kebahagiaan mereka cuma di dunia Umar. Kita di akhirat. Enggak ridhokah kamu seperti itu? Apa kata Umar? Ya Rasulullah, istaghfirli, mintakanlah ampunan untukku. Ampun ya Rasulullah. Ya, lihat, kalau sekiranya dunia itu sebuah kehormatan, kemewahan dunia, bertumpuknya harta sebuah kehormatan dalam Islam, Nabi kita duluan menumpuk-numpuknya. Tapi tidak, ketika dunia datang ke tangan beliau, lalu beliau alokasikan kemana para jemaah? Ke jalan Allah. Bukan Nabi nggak punya, punya. Nabi itu kaya. Khumus, bagian dari harta rampasan perang itu bisa 1/5. Ya, tapi Nabi SAW tidak mau terfitnah, tertipu, terlena dengan kemewahan dunia, dengan kesederhanaan cukup. Kebahagiaan kita itu biasa sajalah di dunia, karena hakikinya kebahagiaan kita nanti di akhirat. Umar, sampai Umar mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah, mintakanlah ampunan untukku. Fa'tazal, Nabi tidak berkata apa-apa, dia tinggalkan Umar. Marah Nabi. Hafsah langsung keluar mendatangi Aisyah, lalu dia berkisah. Ya, lalu dia cerita, Rasulullah marah-marah sama bapakku. Gitu ya, namanya kan istri ke sana kan begitu. Itulah para jemaah, Nabi SAW tidak mendidik umatnya agar menghabiskan waktu untuk dunia. Tapi ketika Allah titipkan dunia ke tangan kalian, contoh seperti aku, kata Nabi. Ya, karena Nabi SAW membuat solatnya agak terganggu hanya gara-gara ada harta yang terlalu lama disimpan. Terganggu solat Nabi. Ya, selesai solat langsung melangkahi pundak-pundak para sahabat menuju salah satu kamar istrinya. Setelah keluar, sahabat bingung kenapa. Ternyata beliau teringat dengan tiber, serpihan emas yang belum beliau keluarkan untuk sedekah. Aku tidak ingin itu lama-lama disimpan, melainkan aku sedekahkan. Kita terganggu sholat kita kalau saldonya kurang. Iya kan? Terbalik kita emang ini. Makanya agak sulit kita ini mentarbiah diri.
memiliki kepribadian Islami. Kenapa? Ini tadi akal kita, jiwa kita terganggu ketika harta itu sedikit. Iya, terganggu. Ya, taib. Maka dari ini kata beliau, sehingga waktu dan pemikiran untuk dunia, ia pun melihat dirinya tidak mampu melakukan tarbiyah dzatiyah. Kenapa? Karena sebab-sebab yang ia pandang itu lebih penting daripada tarbiyah dzatiyah. Karena menurut dia dunia itu lebih penting. Sehingga kadang-kadang ada sebagian orang Islam bahwasanya, wah, masa hidup kita ini cuma ibadah saja? Kita juga perlu dunia. Ini orang-orang yang tidak paham. Ya, nggak pernah Islam mengajarkan kita untuk tidak mengambil dunia, kan begitu. Yang diingatkan oleh Islam, jangan terfitnah dengan dunia. Itu yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan terfitnah dengan dunia. Kalau terfitnah dengan dunia, akhirnya apa? Untuk dirinya sendiri saja tidak bisa dia perbaiki, karena habis waktu dan energi serta tenaganya hanya untuk memikirkan dunia. Hatinya tertambat dengan dunia, berangan-angan dan bercita-cita hanya untuk dunia. Fisiknya, anggota tubuhnya dia pakai layaknya sebuah mesin yang dipaksa hidup 24 jam untuk memproduksi barang-barang. Kan begitu kalau mesin. Ya, kalau bisa dilemburkan, kan begitu ya. Kalau udah punya mesin kan begitu. Produksi terus. Jangan sampai berhenti. Untuk mencapai apa? Target. Begitulah ketika badan itu sudah difungsikan hanya untuk dunia. Akhirnya apa? Lupa untuk tarbiyah dzatiyah, memperbaiki diri, memiliki kepribadian Islami. Itu tidak bisa didapati seorang kecuali seorang muslim ataupun muslimah mengalokasikan waktunya dalam sehari untuk dirinya, didik dirinya. Dia harus punya waktu untuk dirinya. Ya, dari sebagian dari satu hari, apakah seperempat harinya, apa sepertiga harinya lebih afdal, atau sampai setengah harinya lebih utama lagi. Jangan merasa rugi para jemaah. Kalau kita katakan bahwa ada seorang yang menghabiskan waktunya dalam sehari itu lebih banyak dengan kegiatan agama, itu adalah merugi, maka kita telah menuduh ulama-ulama kita orang yang merugi. Karena dalam satu hari mereka sampai untuk dunianya itu hanya sedikit saja. Sedikit saja. Ya, mereka aktivitas untuk dunia sebatas untuk menunaikan hak. Karena mereka tahu ada hak istri, ada hak anak, ada hak dirinya, tapi mereka mengambilnya secara sederhana saja. Selebihnya lebih banyak waktunya mereka habiskan untuk ketakwaan, untuk agama Allah, untuk ilmu. Kita tidak katakan berarti saya harus seperti ulama. Tidak juga, karena masing-masing orang beda kondisinya. Tapi setidaknya jangan terfitnah dengan dunia, itu saja pesan beliau di sini. Misalnya dia sibuk mencari sesuap nasi, mengamankan masa depannya, mengamankan asetnya, masa depan anak-anaknya. Nah, ini terkadang demikian. Ketika Allah Ta'ala melimpahkan rezeki, melimpahkan harta pada seseorang, yang mana itu dia kumpulkan tidak hanya dalam hitungan jari, tapi hitungan belasan tahun, puluhan tahun, pastinya seorang manusia akan berpikir bagaimana aset yang telah dia kumpulkan belasan dan puluhan tahun ini itu tidak lenyap begitu saja, tidak hilang begitu saja. Bagus, bagus. Menjaga harta itu bagian dari agama. Tapi kalau karena didasari karena ketakutannya, nah itu yang bahaya. Kalau dia menjaga hartanya karena menunaikan kewajiban untuk menjaga harta, maka itu baik. Tergantung apa yang mendorong dia. Atau dia menjaga asetnya tersebut karena terfitnah dengan dunia, ini yang malapetaka.
Terbukti apa? Terbukti ketika dia hanya setiap hari menghitung-hitung saja. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addadahu. Ini celaka seperti ini yang tiap hari dihabiskan waktunya hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Taib ya, itu. Ya, atau karena begitu cinta kepada harta dan tambahan keuntungannya, sibuk dengan segala permainan dan kelezatan harta dan berbagai alasan lainnya. Dalam hadis yang panjang Nabi menyebutkan di antara salah satu yang membuat kekalahan umat Islam dengan jumlahnya yang banyak, kata Nabi, gutha, kalian seperti buih yang dibawa oleh banjir, banyak jumlah kalian, tapi kalian seperti gutha, kagutha isail, akan tapi kalian tertimpa wahan. Apa itu wahan wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Nabi. Terlalu cinta kalian dengan kemewahan dunia. Nah, ini penghalang seseorang untuk mendidik dirinya, mentarbiah dirinya, memiliki kepribadian Islami, para jemaah. Ya, kata beliau di poin yang ketiga, karena ketergantungan terhadap dunia, terfitnah dengan dunia. Maka jangan sampai terfitnah dengan dunia. Silahkan, dunia kita butuhkan, akan tetapi jangan sampai itu menjadi fitnah, akan tetapi dia menjadi wasilah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah dan untuk sarana memperbaiki diri dan memiliki kepribadian Islami tadi. Taib. Yang berikutnya yang keempat, kata beliau, pemahaman yang keliru ataupun salah tentang tarbiyah zatiyah ini. Pemahaman yang salah tentang tarbiyah berikut sarana dan tujuannya menghalangi sebagian kaum muslimin untuk peduli terhadap diri sendiri dan tarbiyahnya. Ia berpendapat bahwa tarbiyah dzatiyah akan membuat dirinya terputus dari kehidupan dan pergaulan manusia serta terisolir dari mereka, atau menganggap bahwa tarbiyah dzatiyah itu telah banyak menyita waktu dan tenaganya, atau bertentangan dengan tuntutan hidup yang utama, atau merasa tidak butuh kepada tarbiyah dzatiyah. Karena alhamdulillah ia merasa telah menjadi seorang muslim dengan menunaikan kewajiban agamanya yang paling penting, dan itu sudah membuatnya tidak lagi hanyut dalam ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah lain yang tidak wajib. Ini salah faham tentang tarbiyah dzatiyah, salah faham tentang pendidikan, salah faham tentang agama. Bahwa apabila seseorang dia memahami, apabila seorang muslim atau muslimah sudah melaksanakan beberapa kewajiban, udah cukup. Ya, cukuplah seorang itu sholat, puasa di bulan Ramadan, dia sudah haji, kalau dia ada harta dia keluarkan zakatnya, selesai. Nggak perlu yang lainnya. Tidakkah dia melihat di sana ada ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengarahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan? Di antara contoh ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, fa idza faraghta fansob, kata Allah, jika engkau ya Muhammad telah selesai dalam satu amal kebaikan, maka bangkitlah untuk melaksanakan amal soleh yang lainnya. Artinya jangan pernah merasa puas dengan kesolehan, ketaatan yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi teruslah dia menambah kebaikan itu. Begitu juga berkaitan dengan mentarbiyah diri, memperbaiki diri, memiliki kepribadian Islami. Kadang ada sebagian orang di awal tadi, kata beliau, dia salah faham bahwa dengan mentarbiyah diri, meninggikan kualitas diri dalam hal ketakwaan, dia anggap hal ini bisa mengurangi pergaulannya dengan manusia. Ketakutan sudah muncul pada dirinya,
Apabila saya terlalu dalam hal ketakwaan, terlalu tinggi takwa saya, akhirnya apa? Nanti khawatir terlalu banyak yang memusuhi saya. Ya, nah ini bahaya. Salah duga dan salah sangka seperti ini. Akhirnya apa? Dia menginginkan dirinya biasa-biasa sajalah dalam hal agama. Biasa gimana? Kata Ustadz kita biasa nggak sholat. Ya gitu ya, biasa nggak sholat, biasa nggak baca Quran, pokoknya biasa-biasa aja. Ya kadang seperti itu seorang berpikir, udahlah, dalam Islam ini kita sebagai seorang muslim biasa-biasa aja katanya. Nggak tahu juga apa yang dia maksud biasa-biasa aja. Apakah memang demikian, biasa meninggalkan sholat, biasa ya ini dan biasa yang lainnya. Nah maka kata beliau tadi, ia berpendapat bahwa tarbiyah dzatiyah akan membuat dirinya terputus dari kehidupan dan pergaulan manusia serta terisolir dari mereka. Menganggap belajar agama, memperkuat kesolehan, memiliki kepribadian islami, ini akan memperbanyak musuh. Karena sejatinya dia memahami secara umum jumlah orang yang buruk, yang jelek itu lebih banyak daripada orang yang baik. Jadi ada rasa takut. Kalau saya memilih menjadi golongan orang yang baik, sementara jumlah orang yang buruk, yang jahat itu lebih banyak, akhirnya saya banyak mendapatkan musuh. Ini salah faham. Ya, sebagaimana kurang faham atau salah fahamnya sebagian sahabat di awal-awal Islam. Ketika mereka melihat bahwa diri mereka kenapa dimusuhin padahal kita di atas kebenaran. Ini kan hampir-hampir mengganggu para sahabat sebelum hijrah ke Madinah. Sampai-sampai kata Khobab, dia bercerita satu saat ketika Nabi SAW berbaring di bawah bayang-bayang Ka'bah di siang hari, mereka datang dan mengeluh kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bukankah kita ini benar? Kita ini di atas kebenaran? Iya. Ala tansuru lana wa tad'u lana. Ya, ala tastansir lana wa tad'u lana. Tidakkah kamu wahai Rasulullah berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah untuk kami supaya kami dimenangkan? Kalau kita di atas kebenaran, kenapa kita dimusuhi? Kok dimusuhin kita sama orang Mekah? Ya, terutama orang-orang Quraisy. Maka apa jawaban Nabi SAW? Nabi menceritakan, tahukah kalian orang-orang beriman sebelum kita di dalam mempertahankan keimanannya, mereka harus dikubur hidup-hidup. Antara mereka harus mempertahankan keimanannya walaupun kepala mereka digergaji sehingga terbelah dua badan mereka. Di antara mereka ada yang disisir badannya itu sehingga lepas dagingnya, terpisah dagingnya dengan tulangnya. La yasudduhum dzalika an dinihim. Itu tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka. Karena umat terdahulu para jemaah itu tidak diperbolehkan untuk menyembunyikan keimanan dan menampakkan kekufuran dalam kondisi terpaksa. Ini umat dulu. Kalau umat Muhammad SAW diberikan keringanan, diperbolehkan mereka dalam kondisi terpaksa menampakkan kekufuran, tapi hatinya masih tenang dengan iman. Itu pada umat Muhammad masih boleh. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bi iman, kecuali orang yang terpaksa sementara hatinya masih tenang dengan keimanan, tapi zahirnya, lahiriahnya dipaksa untuk melakukan kekufuran, maka Allah masih terima. Tapi umat dulu tidak, sehingga mereka mempertahankan imannya walaupun kepala mereka digergaji hidup-hidup, terbelah dua, harus dipertahankan imannya. Kalau mereka pura-pura dianggap kafir. Kalau mereka pura-pura, ya kami tidak beriman, kata mereka, hanya untuk menyelamatkan diri, maka Allah menyatakan mereka kafir. Tapi tidak pada umat Nabi Muhammad.
Nah, Nabi menyampaikan bagaimana umat terdahulu kesabaran mereka itu dan beratnya ujian keimanan mereka, sampai mereka harus mempertahankan hidup-hidup badan mereka disisir dengan sisir besi supaya dagingnya lepas dari tulangnya, hidup-hidup. Itu kata Nabi. Itu tidak membuat mereka gentar. Ya, lakinnakum tasta'jilun kata Nabi. Tapi lihatlah kalian ini terburu-buru untuk mendapatkan pertolongan. Dimusuhi mereka waktu itu para jamaah. Nabi ada bersama mereka, tapi mereka dimusuhi. Kenapa? Karena mereka ingin mendidik diri mereka memiliki kepribadian Islami mereka. Mereka ingin diri mereka itu benar-benar pribadi Islaminya ada. Ikut Nabi, bersama Nabi, dimusuhi. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yutimmannallahu hadzal amr." Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agama ini. Sabarlah maksudnya. Nah, bersabarlah kita ketika kita mentarbiah diri, memiliki kepribadian Islami. Makanya demikian. Kita tetap harus bermuamalah dengan manusia, maka akan terjadi ya tolak menolak bagaikan magnet yang dia berpisah dua kutubnya, kan begitu, saling menolak, nggak ketemu, ya tidak ketemu dengan kebanyakan orang. Karena memang seperti itu Allah mengatakan kepada nabinya dalam ayatnya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kata Allah, ya Muhammad, kalau kebanyakan orang yang kau ikuti, niscaya mereka akan sesatkan kamu dari jalan Allah. Memang itu realitanya para jemaah. Tatkala seorang muslim ataupun muslimah mulai meningkatkan kualitas iman dan takwanya, mendidik dirinya memiliki kepribadian Islami, maka di tengah-tengah umat Islam itu sendiri atau di tengah manusia secara umum, maka akan terjadi ya kontradiksi. Ya, kontradiksi. Akan lebih terlihat jelas mana hitam mana putih, karena dia semakin terlihat putih. Kalau sebelumnya samar-samar, dibilang putih enggak, hitam enggak. Tapi ketika dia memperjelas siapa saya Islam, kepribadian Islami, terlihat jelas. Akhirnya orang-orang pun melihat, kau kok putih, kami hitam. Ya, begitulah dia. Itu suatu sunnatullah, ya, dan itulah sunnah Nabi yang sudah beliau laksanakan, yang sudah beliau alami, yang sudah beliau jalani, diikuti oleh para sahabatnya. Itu dia para jamaah di Rasulullah Ta'ala. Jadi pemahaman yang salah tentang tarbiyah diri, karena menurut sebagian orang, kalau kita terlalu mendidik diri, ini nanti terlalu banyak pertentangan dengan manusia, kata mereka, sehingga mereka pun menghambat dirinya sendiri, menahan dirinya untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Karena nanti takut terlalu bermasalah dengan manusia. Ini dia penghalang tarbiyah dzatiyah. Ya, ini salah satu penghalang, salah faham dalam mendidik diri. Taib. Kemudian yang berikutnya kata beliau, yang kelima, minimnya basis tarbiyah yang baik. Lingkungan tempat hidup seorang punya pengaruh kuat dalam hidupnya, positif maupun negatif. Misalnya rumah, jalan raya, teman, sekolah, pasar, media informasi, baik media cetak atau media elektronik, semuanya berpengaruh kuat dalam pola pikir, kepedulian dan kepribadian manusia. Nah, ini dia. Jadi muamalat, berbagai macam bentuk muamalah kita. Tadi sudah beliau contohkan bagaimana tentang rumah, lingkungan, kita terkadang di jalan raya, pasar, ya kan begitu ya, banyak tempat-tempat. Ya, ini akan memberikan pengaruh kuat dalam membentuk pola pikir, kepedulian, hati, pembentukan hati, ya, ataupun kepribadian manusia. Ini memberikan pengaruh.
Ya, dan hari ini kita sangat-sangat terpengaruh dengan media sosial. Seperti yang pernah kita sampaikan, kehidupan kita hari ini ada pada dunia maya, dunia nyata dan dunia maya. Dan informasi-informasi dari dunia maya yang dikenal dengan medsos, media sosial itu sangat mempengaruhi manusia umumnya, manusia saat ini. Ya, di mana pola pikir manusia itu bisa berubah atau bisa terikut dengan apa yang dia dapati di media sosial. Bahkan tidak hanya pola pikir para jemaah, keimanan, perkara yang berkaitan dengan batinnya, hatinya itu bergeser, bahkan mungkin bisa akidahnya bergeser karena media sosial yang hari ini benar-benar sangat terbuka. Makanya kalau kita membandingkan dengan generasi terdahulu yang tidak ada media sosial atau belum mengalami perkembangan teknologi seperti kehidupan peradaban saat ini ya. Dulu Allah berikan kejayaan kepada orang-orang sebelum kita, padahal mereka mendapatkan satu hadis membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan atau bisa lebih dari itu, hanya dapat berapa? 1 hadis untuk agama, tapi Allah berikan kejayaan pada waktu itu. Umat Islam jaya menguasai dunia padahal tanpa teknologi. Ya, terutama berkaitan dengan transportasi atau informasi. 1 bulan para jemaah untuk ketemu seorang rawi hadis, dapatnya 1 hadis saja. Sekarang berapa bulan dapatkan 1 hadis? 1 kali klik dapat hadis ribuan. Jaya umat Islam menguasai dunia, jumlahnya saja. Ya, jumlahnya. Tapi kekuatannya tidak mampu memberikan pengaruh dalam hal menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia lingkungan yang minim basis tarbiyah. Orang-orang baik, lingkungan baik itu minim kata beliau. Sehingga itu tadi, jika basis-basis tarbiyah tersebut khususnya rumah, masalah kondusif lingkungan ataukah tidak, ya, dan menggunakan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka basis-basis tarbiyah tersebut membantu seorang untuk istiqomah dan peduli terhadap tarbiyah dan tazkiyah pensucian dirinya. Sebaliknya, dan sangat disayangkan jika basis-basis tarbiyah tersebut jelek, maka menjadi salah satu sarana penggembos dan rintangan untuk maju dan mengadakan perbaikan diri. Jadi di antara yang menghalangi seorang bisa mendidik dirinya memiliki kepribadian Islami karena pengaruh lingkungan apa yang ada di sekitarnya itu benar-benar sarana yang menghalangi dia untuk mendidik diri memiliki kepribadian Islami, sehingga dia lebih banyak terpengaruh dengan hal-hal yang berlawanan dengan kepribadian Islami tadi. Bila sekarang ini kata beliau kita menyaksikan basis-basis tersebut, kita akan menemukan bahwa kebanyakan basis-basis tersebut adalah basis-basis yang tidak mendukung untuk melakukan tarbiyah serta keistiqomahan, baik karena kejelekan, penyimpangan, kelemahan, ataupun karena buruknya basis-basis tersebut. Itu dia para jemaah. Sudah masuk waktu Isya? Sudah ya? Tadi udah bunyi-bunyi kayaknya. Sudah ya? Taib. Alhamdulillah ya, ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita semua, karena kita sangat membutuhkan pendidikan diri. Kita membutuhkan tarbiyah zatiyah agar memiliki kepribadian Islami. Tapi jika penghalang-penghalang ini belum kita singkirkan, ini terasa berat para jemaah. Ya, ini terasa berat. Semoga Allah mudahkan kita sehingga kita bisa mendidik diri kita terlebih dahulu sebelum nanti kita mendidik yang lainnya. Seperti yang sudah kita sampaikan, Allah ingatkan kita, qu anfusakum wa ahlikum naron.
Dahulukan diri kalian, jaga diri kalian, didik diri kita terlebih dahulu. Itu perintah Allah yang pertama. Taib, nanti kita sambung lagi insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebaikan dan kemudahan untuk mendidik diri sehingga kita memiliki kepribadian Islami. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.